Sejumlah pusat perbelanjaan per hari ini sudah kembali dibuka dengan menerapkan pembatasan pengunjung dan juga protokol kesehatan. Kembali beroperasinya mal di tengah kurva penyebaran virus corona yang masih fluktuatif juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi mal menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona. Mampukah kondisi new normal ini di mal menghidupkan kembali geliat ekonomi yang sempat mati suri, terutama dengan tetap menekan laju penyebaran virus corona? Atau justru ini akan menambah angka positif COVID-19 yang terjadi? Kita akan coba bahas malam hari ini terkait dengan beroperasinya kembali mal di ibu kota atau mungkin juga di tempat-tempat yang lain, di kota-kota yang lain, bersama dengan Ellen Hidayat, Ketua APPBI DKI Jakarta. Selamat malam, Mbak Ellen, Bu Ellen. Selamat malam. Baik, saya juga akan bergabung juga dengan Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat malam, Mas Tulus. Halo. Selamat malam, Mas Tulus. Ya, selamat malam. Baik. Baik. Selamat malam, Bu Ellen. Ya, saya akan langsung ke Bu Ellen terlebih dahulu. Bu Ellen, kalau kita lihat per hari ini ya, beberapa mal sudah menerapkan beberapa standar ataupun prosedur untuk protokol kesehatan ketika di hari pertama beroperasi pasca PSBB yang berlangsung. Bagaimana memastikan bahwa setiap mal di ibu kota katakanlah atau yang sudah buka ada sekitar 80-an ini juga menerapkan hal yang sama atau sesuai dengan aturan-aturan dan juga protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, Bu Ellen? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Agus, Pak Menteri Perdagangan, Pak Tulus. Jadi memang hari ini ada 80-an pusat belanja yang buka di DKI Jakarta. Sebelum melakukan pembukaan, kami sudah menerima surat edaran baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, dan juga dari Pemprov DKI. Sehingga semua anggota sudah mengerti protokol kesehatan yang harus diikuti di dalam pusat belanja. Selain pada tanggal 11 kemarin, kami juga bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta melakukan simulasi, dan hasil daripada simulasi itu sudah kami distribusikan kepada anggota kami. Sehingga pada hari ini mereka bisa mengikuti semua protokol yang diwajibkan oleh pemerintah. Oke, baik. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kami, karena tadi juga Bu Ellen sudah menyapa, ada Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pak Agus, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Pak Agus, kita bicara kemudian soal pembukaan mal atau tempat belanja di ibu kota ya. Katakanlah di ibu kota sekarang kita sedang bahas, dan juga di tempat-tempat lain juga yang sudah beroperasi per hari ini. Sudah ada sebetulnya Pak surat edaran dan juga aturan-aturan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Tadi juga Bu Ellen sudah katakan begitu. Nah, ini kan tinggal bagaimana kemudian memastikan Pak Agus bahwa kewajiban atau syarat-syarat yang harus dilakukan oleh atau diterapkan oleh mal ini berlangsung secara menyeluruh, Pak Agus. Bagaimana memastikan bahwa ini betul-betul menjalankan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tadi Ibu Ellen Hidayat, Ketua APPBI DKI Jakarta, dan ya Ketua YLKI beserta anggotanya. Pertama, memang aktivitas perdagangan ini didasari oleh Presiden tentang new normal, pembayaran barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Karena sektor ini kami prioritaskan bahwa untuk membuka. Dan di mal dan pasar memiliki yang propaganda yang besar, pengganda ekonomi yang besar. Kami juga telah mengeluarkan dari surat edaran yang tanggal 12 untuk tetap menjamin keamanan kita. Nah, memang untuk dengan dibukanya pusat perbelanjaan dan pasar tradisional ini memang harus mengedepankan protokol kesehatan. Karena kita juga nomor satu adalah keselamatan masyarakat, diutamakan. Dan ini kita untuk memastikan protokol kesehatan ini dilaksanakan, memang perlu adanya kesadaran yang tinggi dan positif untuk menjalankan protokol kesehatan ini sebelum memasuki pusat perbelanjaan. Memang harus beberapa hal harus
ketahui juga dan juga kita sosialisasikan. Misalnya menggunakan masker, kemudian face shield, bagi pedagang itu sendiri maupun penjaga toko itu sendiri, serta petugas-petugas di pusat perbelanjaan. Kemudian juga begitu masuk ke pusat perbelanjaan, mereka harus membersihkan itu dengan menggunakan sanitizer, kemudian juga menggunakan sarung tangan, dan juga mengurangi artinya untuk bersentuhan, bahkan kalau bisa dihindari sekali. Makanya digunakan sarung tangan ini sangat efektif, terutama adalah menggunakan lift dan sebagainya, ventilator ini juga harus diutamakan tidak bersentuhan. Kemudian kalau memasukin pusat perbelanjaan ini ada beberapa hal yang harus dipelajari, antara lain menghindari sentuhan dengan para pengunjung lainnya. Oke. Kedua, harus patuh ke tujuan apa yang dia inginkan untuk berbelanja. Kemudian pada saat berbelanja harus mematuhi juga semua syarat-syarat ataupun protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Dan juga tugas petugas dan bekerja sama dengan pemerintah memang sebaiknya ada tes untuk PCR maupun terhadap pedagang sendiri, juga menjamin kesehatan juga keselamatan bagi semua pihak. Baik. Dan juga antara lain contohnya misalnya melakukan transaksi harus menjaga physical distancing. Misalnya untuk membayar juga penantian, kemudian juga kalau membayar pengembalian itu juga kantong plastik, kita sudah siapkan. Kalau perlu di depan atau pintu masuk pusat perbelanjaan ini harus siapkan kantong plastik supaya pengembalian daripada uang tersebut itu bisa dimasukkan ke kantong. Ada lebih baik lagi itu menggunakan les tunai, dengan kartu kredit maupun bentuk-bentuk kartu money lainnya. Baik. Saya rasa itu yang perlu dipatuhi sehingga kita aman bagi semua. Sebenarnya pada sama konsumsi pelaksanaan yang lebih baik. Otomatis juga Anda harus memiliki zona hijau dan zona kuning dengan protokol kesehatan. Ya. Baik. Bapak Ibu, kita break terlebih dahulu sambil kemudian kita juga memperbaiki sambungan audio dengan Pak Agus Suparmanto. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sebelum saya ke Bu Ellen dan juga Pak Tulus lagi, saya kembali ke Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. Karena tadi agak kurang clear Pak audionya, sehingga kita bisa lebih enak lagi untuk berdiskusi. Mungkin bisa disampaikan lagi Pak poin-poin yang tadi Bapak sampaikan, highlight-nya saja, termasuk juga kemudian jadi apa pertimbangan pemerintah berani kembali membuka tempat-tempat perbelanjaan seperti mal di masa pandemi yang kemudian sebetulnya secara kurva kita masih fluktuatif untuk COVID-19 ini, Pak Agus? Ya, memang pada dasarnya dibukanya pusat perbelanjaan ini dan pasar tradisional untuk menggerakkan periode perekonomian kita. Karena juga daerah-daerah sama daerah zona hijau kuning. Dengan mengedepankan protokol kesehatan, saya yakin ini bisa dijalankan dengan baik, sama disiplin dan kesadaran tinggi akan mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau tidak dijaga, memang ini sudah beberapa bulan kita bekerja, beribadah, dan berbelanja dari rumah, beberapa yang lainnya juga sekolah dari rumah. Nah, ini sudah waktunya kita saatnya aktivitas perekonomian ini sudah dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan, yaitu masuk ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan masker, kemudian sarung tangan, dan juga mematuhi protokol kesehatan pada
ke pusat perbelanjaan, seperti menjaga jarak, physical distancing, serta juga dalam transaksi pun menggunakan dengan sebisa mungkin tidak dengan tunai. Kalaupun dengan tunai menyediakan kantong plastik, kalau perlu disediakan oleh pusat perbelanjaan tersebut. Oke. Baik Pak Agus, saya ke Pak Tulus kalau begitu. Pak Tulus, tadi kita sudah dengar ya apa kata Bu Ellen dan juga Pak Menteri tadi yang kemudian mengatakan memang sudah siap sebetulnya sektor usaha perbelanjaan mal untuk kembali dibuka. Tadi juga Pak Agus menekankan kembali untuk kembali menghidupkan geliat perekonomian. Dari sisi konsumen kita, masyarakat kita, dan juga dari sektor usaha, apakah sebetulnya kita sudah siap, Pak Tulus, untuk masuk kembali, membuka kembali geliat perekonomian dalam segi atau dalam sisi pembukaan mal? Dari pendapat YLKI seperti apa, Pak Tulus? Pertama, sebenarnya kalau kita menggunakan standar WHO dan juga standar kondisi empirik di Indonesia, sebenarnya kita belum layak melakukan new normal di sektor ekonomi. Oke. Ya, karena syarat-syarat yang dimandatkan oleh WHO dan kondisi empirik di Indonesia saat ini, khususnya di Jakarta, belum memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena itu, kami ingin menandaskan bahwa ini masih dalam kondisi tanggap darurat, sehingga apapun alasannya, semua aspek harus paradigmanya adalah protokol kesehatan, paradigmanya adalah pengendalian COVID, dan pemerintah juga jangan ragu kalau kemudian nanti COVID-nya semakin luas, artinya kurvanya semakin naik, orang yang positif semakin banyak, maka jangan segan untuk mengevaluasi dan kalau perlu menghentikan upaya pembukaan ini di semua lini. Oke. Karena prioritas utama adalah aspek kesehatan, sedangkan aspek ekonomi adalah follower dalam ini. Jangan dibalik dan kemudian nanti malah semakin berat kondisinya. Sekali lagi, karena sebenarnya kalau kondisi kita sebenarnya belum layak untuk melakukan itu, apalagi kita tahulah bagaimana karakter dan perilaku masyarakat kita selama ini, baik pada koridor PSBB maupun di luar PSBB. Sehingga bagaimana masyarakat kita, konsumen kita nanti di mal terkait dengan jaga jarak, kemudian pakai masker, ataupun hal-hal lain. Sehingga ini perlu konsistensi sangat tinggi, baik dari pengelola mal, tenant, ataupun masyarakat. Dan saya kira pemerintah, juga manajemen mal, harus berani memberikan sanksi yang keras ketika pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi, termasuk pada konsumen. Karena saat ini adalah kita saling melindungi, baik pada diri kita ataupun orang lain. Jadi jangan sampai ada kompromi-kompromi dan kemudian nanti malah menjadi eskalasi semakin luas dan kita semua akan dirugikan dan kita akan gigit jari dengan pertumbuhan ekonomi yang diidam-idamkan. Oke, baik, saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, meskipun kemudian sudah dibuka ya mal gitu demi untuk kemudian membuka kembali geliat perekonomian, tapi kan ada sejumlah ketentuan ya yang sudah diatur sedemikian rupa soal kemudian pembatasan pengunjung, mereka yang datang juga harus dicek dan lain sebagainya begitu. Apakah kemudian dengan dibuka kembali mal ini mampu untuk menghidupkan sektor usaha, sektor ekonomi di tempat-tempat perbelanjaan setelah sempat tergoncang karena COVID-19, Bu Ellen? Ya, saya tidak akan mengulang lagi mengenai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau hari ini kami memantau bahwa dengan dibukanya pusat belanja, rata-rata traffic ataupun jumlah pengunjung itu hanya sekitar 17% sampai dengan 20%. Ada satu ataupun dua pusat belanja yang bisa mencapai traffic sekitar 30%. Jadi kalau untuk terhadap situasi normal sebelumnya, kalau kami lihat untuk tenant-tenant yang buka juga belum 100%. Yeah. Jadi rata-rata tenant yang buka adalah 60% sampai 70%. Nah, keadaan ini terlihat memang malnya sangat lenggang sekali, jadi kelihatan sepi. Dan kami pada hari ini ditemani oleh dari TNI, setiap pusat belanja itu dikirimkan kurang lebih 10 sampai 20 tenaga dari TNI yang membantu kami untuk mengontrol para pengunjung
agar mengikuti protokol kesehatan tersebut. Oke. Nah, memang saat ini kami boleh dikatakan untuk setiap pusat belanja terlihat sangat ketat dan juga sangat disiplinkan para pengunjung. Jadi dari awal untuk memasuki gedung sampai dengan nanti selesai melakukan pembelanjaan. Mhm. Oke, jadi memang akan ada sanksi-sanksi juga ya Bu Ellen kalau kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Tulus ada pengunjung misalnya yang tidak mengikuti aturan dan ini memang akan tegas diberlakukan. Soal konsistensi tadi juga yang sempat disinggung, bagaimana Bu Ellen? Ya, jadi setiap pusat belanja kami mempunyai gugus COVID-19. Oke. Jadi itu terdiri dari security, kemudian manajemen, di mana kami selalu beredar ke semua lantai dan menegur bila mana ada customer ataupun pengunjung ataupun karyawan yang mungkin tidak terbiasa menggunakan masker lalu di dalam gedung mereka melepas. Nah, itu kami tegur keras. Di samping semua karyawan juga selain memakai masker mereka juga menggunakan face shield. Kemudian jarak-jarak untuk dine-in maupun food court dan lain sebagainya juga kami buat jarak. Intinya adalah bagaimana membuat physical distancing sehingga masyarakat yang datang juga mengikuti direction yang sudah dibuat oleh pengelola, tidak berpapasan, ada one way direction. Nah, ini kurang lebih yang sudah kita lakukan. Di samping tentunya tadi ada pertanyaan untuk menggerakkan perekonomian. Setidaknya pusat belanja ada kurang lebih 80 pusat belanja. Ya. Mereka satu pusat belanja dengan luas kurang lebih 65.000 meter persegi, itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 3.500 tenaga kerja. Saat ini dengan dibatasinya jumlah pengunjung 50%, maka ada karyawan yang masih tinggal di rumah, istilahnya belum dipekerjakan kembali, kurang lebih sebanyak 50%. Nah, ini kalau dihitung untuk DKI kita bisa menggerakkan 280.000 karyawan yang bekerja di pusat belanja. Mungkin ini juga harus kita lihat karena keadaan COVID ini benar-benar membuat semua lini bisnis juga sangat berat. Ya. Dan untuk pusat belanja terutama juga berat sekali. Oke, saya ke Pak Menteri lagi. Pak Menteri, tadi Pak Tulus juga kembali mengingatkan bahwa yang intinya adalah soal kesehatannya dulu begitu. Ekonominya adalah followersnya begitu ya kira-kira. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa semua mall ini sebetulnya punya standar yang sama, Pak Agus, untuk penerapan protokol kesehatan. Karena kan tentu setiap mall juga berbeda-beda pengelolanya begitu ya. Ada juga kemudian mall-mall yang secara mungkin kelas juga ini agak berbeda dengan mall-mall yang lain. Nah, ini seperti apa, Pak Agus? Ya, memang pada dasarnya prinsipnya adalah mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perdagangan atau perekonomian ini. Memang pada mall ini kan juga ada beberapa hal yang harus diprioritaskan pematuhan protokol kesehatan. Karena 2 bulan terakhir ini sekitar 13 triliun pemasukan itu dengan kerugian dan ada sekitar 326 pusat perbelanjaan sebagai anggota PBI dan 70 diantaranya di DKI. Nah, khususnya memang dimulai dari zona-zona hijau di DKI sudah dibuka, memang tidak bisa mengembalikan langsung 100%. Ini paling tidak mulai dengan sekian sekitar 17% sampai 30% karena ada pembatasan kapasitas dari pusat perbelanjaan tersebut. Tapi selama itu proses ataupun kegiatan ini dengan mematuhi atau sadar akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, itu akan aman untuk berbelanja sehingga masyarakat juga melihat situasi ini akan menyesuaikan. Karena ini perubahan culture juga terhadap caranya selama ini. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Pak Tulus lagi. Pak Tulus, ada yang ingin Anda tanggapi, Pak, dari apa yang sudah kita bahas dan kemudian kesiapan masyarakat kita sendiri bagaimana melihat dibukanya kembali tempat perbelanjaan ini? Ya, tadi disampaikan Ellen dan juga Pak Menteri bahwa untuk menciptakan kepatuhan dan
rasa aman tadi melibatkan TNI dan Polri. Nah, ini saya pikir jangan sampai, saya nggak tahu di lapangan kedua aparat ini menggunakan baju seragam dinas harian atau menggunakan kostum yang lebih ramah terhadap anak, kostum yang lebih ramah terhadap perempuan dan pengunjung. Jangan sampai tujuannya menciptakan rasa aman, kepatuhan, tapi justru menciptakan rasa ketidaknyamanan bagi pengunjung. Karena bagaimanapun kita juga tidak nyaman kan di tempat pembelanjaan, kemudian ada lalu lalang polisi, lalu lalang TNI yang kemudian justru menimbulkan rasa ketidaknyamanan itu dan malah kita menyebabkan konsumen pergi dari mal itu. Jadi saya kira mungkin harus dengan seragam yang lebih didesain dengan baju-baju yang lebih familiar sehingga menciptakan rasa fun, rasa nyaman kepada pengunjung. Karena bagaimanapun ini harus kita garis bawahi bahwa ini bukan darurat sipil yang melibatkan polisi dan TNI di tempat-tempat yang tidak semestinya. Oke, baik kita break lagi, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya untuk dialog. Kemudian bagaimana evaluasinya nanti Pak Menteri dan juga Bu Ellen dan juga Pak Tulus, evaluasi seperti apa yang berkala yang akan dilakukan ketika ini sudah dibuka. Tentu kan kita akan melihat juga nanti bagaimana penerapannya di lapangan, lalu seperti apa kemudian soal kurvanya. Nah, apakah kemudian juga ini evaluasinya akan dilakukan seperti apa, nanti kita bahas usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas soal mal yang kembali dibuka per hari ini. Tadi sudah banyak kita bahas bersama dengan Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus Parmanto, dari APPBI DKI Jakarta, ada Bu Ellen, dan juga dari YLKI ada Pak Tulus. Tadi kita sudah bahas soal protokol kesehatan yang sudah diterapkan di mal. Kemudian juga memang ini untuk menggerakkan kembali geliat ekonomi di sektor usaha, tapi juga harus ada yang perlu diperhatikan dari YLKI tadi katakan, ini juga soal kesiapan masyarakat dan juga pengelola mal itu sendiri. Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, dengan kondisi seperti ini, mal sudah kembali dibuka, tapi juga kita masih dihadapkan dengan kekhawatiran soal pandemi begitu. Apa yang menjadi harapan dari teman-teman asosiasi ketika kembali mal dibuka, apa yang ingin dicapai dan ingin diharapkan dalam kondisi pandemi seperti ini, Bu Ellen? Ya, ini kita sudah tutup untuk pusat belanja cukup lama. Kemudian yang kita inginkan adalah kita bisa juga membantu menggerakkan perekonomian walaupun secara bertahap. Saat ini, hari ini baru 17%, katakan demikian. Namun kami berharap gradually itu bisa menanjak, bisa kembali, walaupun tentu tidak bisa kembali seperti semula, itu membutuhkan waktu. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah para retailer atau tenant itu juga sama sekali tidak bisa berdagang, sehingga tentu secara financial juga berat. Nah, ini yang kita lihat juga dari pengelola pusat belanja, kami juga cukup berat karena kami harus membantu dan mendukung para retailer ataupun tenant tersebut. Demikian pula yang kami lihat sebenarnya adalah untuk karyawan. Jadi karyawan yang begitu banyaknya dulu bekerja, saat ini sudah tidak bekerja, sehingga boleh dikatakan saat ini mungkin tabungan untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya itu sudah sangat minim sekali. Jadi mereka berharap besar agar mereka bisa dipekerjakan kembali. Nah, ini merupakan concern terbesar daripada segenap anggota kami, sehingga kami sebagai pengelola memang mempunyai moral obligation. Kami mempunyai responsibility yang sangat berat. Bagaimana kita bersama-sama dengan pengunjung menjaga agar pusat belanja tidak menjadi klaster baru yang banyak diperbincangkan, dikhawatirkan. Namun dengan ketegasan dan disiplin yang kami sudah arahkan dan sosialisasi kepada para pengunjung, kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan suatu tempat yang aman dan nyaman bagi para pengunjung dibanding mungkin dengan industri lainnya. Oke, Bu Ellen, seberapa besar sebetulnya ancaman atau kekhawatiran dari asosiasi pengelola begitu ya, atau dari retailer sendiri mengenai kondisi perekonomian ketika kemudian masyarakat di new normal ini mungkin juga sudah terbiasa tidak lagi datang ke mal begitu ya, atau khawatir juga datang ke mal. Ancaman ataupun kekhawatiran itu sangat besar atau bagaimana, Bu Ellen, soal kondisi ekonomi tadi itu?
memang kalau kita melihat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang masih kangen dengan mal dan memberanikan diri ke pusat belanja, ada juga yang masih ragu-ragu. Nah, tetapi dengan pusat belanja ini memang sekarang sebagian besar sudah membuat suatu modifikasi itu dengan 100% touchless. Jadi peralatannya untuk ke lift tidak usah menekan, kemudian juga hand sanitizer tidak perlu menyentuh, kemudian juga dengan menggunakan wastafel juga otomatis. Jadi ini juga memberikan keyakinan. Kita berusaha meyakinkan para pengunjung bahwa kalau datang ke pusat belanja itu cukup aman, cukup bersih, dan kami bahkan menambah pekerja-pekerja di bidang housekeeping karena tiap malam itu sesudah mal tutup itu semua harus didesinfektan dan dibersihkan, terutama area-area publik juga. Jadi setiap pusat belanja sekarang semua mengupayakan bagaimana bisa memberikan ataupun convince kepada pengunjung untuk mereka bisa pelan-pelan kembali lagi. Tentu butuh waktu, tetapi daripada kita tidak memulai sekarang, maka kapan mau kita memulaikannya? Karena kita tetap harus melewati transition period untuk menuju ke new normal. Optimis berarti Bu Ellen? Harus optimis, Mas. Nggak bisa nggak optimis. Jadi, anggota kami juga semua bersemangat menunggu tanggal hari ini di mana kita sudah diizinkan untuk memulai usaha kembali. Saya ke Pak Tulus sebelum nanti terakhir ke Pak Menteri. Pak Tulus, dari segi konsumen, masyarakat yang kemudian juga tadi Bu Ellen katakan ada yang terbelah, ada yang rindu dengan mal, pengen datang lagi karena beli sesuatu begitu kebutuhan, ada juga masih ragu-ragu ya. Artinya kan konsumen juga perlu memproteksi diri sebetulnya agar pembukaan mal ini di satu sisi bisa kembali membuka geliat ekonomi tadi yang cukup berat tadi Bu Ellen katakan, tapi di sisi yang lain masyarakat juga harus kooperatif sehingga tidak terjadi klaster di penularan di mal. Nah, dari segi konsumen apa yang perlu diperhatikan, Pak Tulus? Ya, pertama kalau bicara rindu dan tidak rindu, semua kita sudah rindu ingin keluar rumah, sudah rindu ingin bekerja, semua sudah rindu ingin beraktivitas. Tetapi yang membuat mengurungkan kita rindu adalah karena di luar sebenarnya belum cukup aman. Sehingga inilah yang kemudian diyakinkan kepada masyarakat bahwa kita memang sudah aman dengan proteksi-proteksi yang dilakukan. Tetapi faktanya memang belum bisa kita anggap aman karena memang kurva-kurvanya dan yang terkonfirmasi positif masih terus nambah. Oleh karena itu dalam seminggu ini saya kira baik pemerintah dan juga manajemen mal harus berani melakukan evaluasi-evaluasi kalau memang nanti di lapangan banyak pelanggaran-pelanggaran baik oleh konsumen sekalipun, oleh tenant-tenant atau oleh siapapun yang kemudian mengarah atau menjurus kepada potensi untuk semakin memicu terjadinya penularan, maka saya kira Pak Menteri sebagai regulator harus berani melakukan evaluasi-evaluasi dan kemudian ada hal yang lebih positif untuk kedepannya. Walaupun kita tahu mal bukan satu-satunya tempat untuk terjadinya penularan, ada pasar tradisional, ada kantor, ada bar dan segala macam. Tapi ini harus kita garisbawahi bahwa mal sebagai tempat kerumunan yang banyak dan oleh karena itu sekali lagi ini membutuhkan konsistensi yang kokoh baik dari pengelola, manajemen ataupun tenant ataupun juga konsumen itu sendiri. Tadi juga saya ingin menggarisbawahi bahwa rasa aman diciptakan bukan karena munculnya polisi atau TNI dengan berbaju resmi, sebaiknya mereka menggunakan baju-baju yang lebih familiar, baju-baju yang lebih fun kepada pengunjung mal, sehingga justru itulah yang kita inginkan. Bukan seolah-olah ada pengawas dan kemudian nanti kita akan disanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira demikian. Ya, Pak Tulus, saya ingin minta tanggapan Anda soal kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh pengelola mal, mulai dari menerapkan sistem touchless begitu ya, kemudian ada hand sanitizer dan semua protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah ini sudah cukupkah atau perlu ada satu hal lagi yang kemudian bisa menguatkan masyarakat dan kita semuanya yang datang ke mal bisa agar lebih merasa aman dan tenang ketika berbelanja? Ya, Sabtu kemarin saya juga sudah mengecek satu mal untuk melihat persiapan-persiapan itu memang sejauh ini sudah cukup baik. Tapi yang ingin saya garisbawahi adalah
bahwa rasa aman itu harus dimulai sejak kita masuk pelataran mal, mulai kita check in parkir, kemudian di tempat apa namanya parkir ya di apa namanya di parkir yang tertutup itu, dan juga harus digarisbawahi tempat-tempat di mal yang juga menjadi potensi itu adalah musola-musola. Tolong diperhatikan musola-musola di situ terkait dengan kebersihan ya, dan juga jamaah di situ, sehingga nanti tidak terjadi kerumunan yang melebihi batas kuota yang ditentukan. Baik, saya terakhir ke Pak Agus Suparmanto, Pak Menteri Perdagangan. Kita tentu berharap semuanya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi begitu ya, atau tidak ada klaster-klaster yang baru tercipta karena pembukaan mal. Tidak demikian. Dan kita berharap bahwa dengan dibuka juga terjadi pergerakan perekonomian lagi yang sehingga membantu banyak masyarakat dan juga para pegawai yang tadi disampaikan oleh Bu Ellen. Saya terakhir kalau begitu ke Bu Ellen, lagi-lagi seperti apa dari pihak pengelola, Bu Ellen, mungkin untuk kepada masyarakat yang ingin datang ke mal, bagi yang rindu, saya juga rindu sebetulnya Bu Ellen untuk datang ke mal, apa yang harus kita persiapkan agar kemudian sama-sama ada kebutuhan yang terpenuhi soal kemudian kita harus ke mal membeli sesuatu, tapi di sisi yang lain kita punya kewajiban untuk menjaga atau ikut dan juga patuh terhadap protokol kesehatan, Bu. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada pengunjung ataupun calon pengunjung bahwa bila mana ke pusat belanja tentu harus dalam keadaan sehat, karena bila lewat dari 37,5 derajat maka mohon maaf itu tidak bisa masuk ke pusat belanja. Selain itu kami minta dengan sangat untuk bekerja sama yang baik bersama pengelola pusat belanja sehingga mengikuti arahan-arahan ataupun direction yang sudah dibuat sedemikian di setiap pusat belanja, baik arah untuk one way sehingga tidak terjadi papasan dengan pengunjung lainnya, kemudian juga menjaga jarak dan selalu melakukan kebersihan dengan hand sanitizer ataupun wastafel air yang sudah kami siapkan. Demikian juga pada saat memasuki resto-resto dine-in ataupun food court, kami berharap juga tetap menjaga physical distancing. Di samping tadi mungkin menjawab sedikit juga dari Pak Tulus, Pak, untuk musola memang sudah diawasi sehingga pengaturan kapasitasnya juga menjadi berkurang, jadi bergilir, dan tidak boleh ada karpet. Semua membawa peralatannya sendiri. Di samping untuk public area juga, toilet dan lain sebagainya, itu juga semua harus berjarak. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan bahwa dari Pemprov DKI secara rutin, itu seminggu sekali itu Satpol PP beserta gabungan berbagai dinas, itu datang ke pusat belanja untuk melakukan pengecekan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan itu. Nah, bila mana ada tenant ataupun karyawan ataupun mal yang mungkin kebetulan lalai dan lain sebagainya, itu tentu mendapat teguran-teguran yang akan berakibat kepada dibekukannya ataupun ditutup sementara mal tersebut. Nah, ini merupakan suatu beban untuk pengelola pusat belanja sehingga kami meminta kepada semua anggota, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kesehatan di pusat belanja sehingga para pengunjung yang tadi saya katakan terbelah bisa bergabung kembali dan masuk kembali ke pusat belanja. Baik, Bu Ellen, terima kasih. Dan kami terhubung kembali dengan Pak Agus Suparmanto. Mudah-mudahan sudah lebih baik lagi audionya. Silakan Pak, terakhir evaluasinya nanti bagaimana secara berkala, Pak? Ya, untuk mengevaluasi kita ada berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat dan juga BNPB. Dan pertama dilakukan untuk proses evaluasi ini sesuai dengan penerapan fase-fase terhadap masing-masing wilayah. Nah, proses ini adalah sosialisasi juga pengendalian pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh tim gabungan dari unsur pemerintah daerah dan asosiasi. Kemudian juga daripada kegiatan perdagangan ini harus ada pelaporan secara berkala sehingga pelaksanaan aktivitas perdagangan pada tatanan baru tersebut kepada gugus tugas COVID-19 tepat dengan keputusan kepada yang lebih perdagangan. Nah, hal ini akan membantu dengan pengetatan protokol kesehatan sehingga menjadikan konsumen dan pedagang pun nyaman untuk beraktivitas.
Nah, memang saya juga sarankan tambahan sedikit bagi pusat perbelanjaan untuk mendata pengunjung. Artinya untuk supaya memastikan tidak ada pengunjung dari zona merah, dan itu akan membuat nyaman bagi para pedagang dan pengunjung juga. Apabila terdapat ditemukan positif, sehingga bisa mendetek atau melacak. Nah, inilah yang akan dilakukan evaluasi dan verifikasi secara berkala. Baik, baik. Mudah-mudahan kekhawatiran yang sempat terpikirkan tidak terjadi ketika mal sudah dibuka dan kita antisipasi bersama dan semua harapan yang tadi juga disampaikan oleh Bu Ellen juga bisa tersampaikan dan terwujudkan ketika mal sudah kembali dibuka dan semuanya aman. Terima kasih banyak Pak Agus Parmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bu Ellen Hidayat, terima kasih banyak sudah bergabung, dan juga Pak Tulus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Memasuki masa penerapan new normal, sejumlah pusat belanja kembali dibuka per hari ini, Senin 15 Juni 2020. Sejumlah protokol kesehatan juga telah disiapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di antara yang siap beroperasi adalah Pondok Indah Mall dan kawasan Blok A di Pasar Tanah Abang. Sejumlah protokol kesehatan sudah terlihat dari pintu masuk Mall Pondok Indah seperti pengecekan suhu tubuh pengunjung. Selain itu, disediakan tempat cuci tangan di pintu masuk, pos parkir dengan sensor tangan, dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di tempat-tempat yang sering disentuh pengunjung. Untuk meningkatkan kewaspadaan, para tenan juga diimbau untuk menyediakan alat pembayaran non-tunai sehingga bisa mencegah sentuhan langsung dengan para pelanggan. Sementara kawasan Pasar Tanah Abang, kawasan Blok A juga kembali beroperasi hari ini. Sejak pukul 6 Senin pagi, pedagang pakaian dan bahan tekstil antre masuk gedung Blok A Pasar Tanah Abang. Mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum mempersiapkan barang dagangan setelah 3 bulan absen berjualan. Guna mencegah kemungkinan terburuk, para pembeli wajib mengenakan masker, sementara penjual mesti dilengkapi dengan face shield. Pengelola juga melarang pedagang memasang display di area koridor. Jangan tidak mempersempit koridor lalu lintas pengunjung, sehingga tidak terjadi stuck atau berdempetan, berhimpitan orang untuk karena pajangan dagangan yang terlalu berlebihan. Itu aja. Apakah penjual juga harus pakai face shield ya Pak? Betul. Pada tahap ini tidak semua toko bisa langsung berjualan. Pengelola juga telah memberlakukan sistem ganjil genap, artinya hanya kios bernomor ganjil buka di tanggal ganjil, sementara kios bernomor genap buka di tanggal genap. Waktu operasional Pasar Tanah Abang Blok A dibuka mulai jam 7 pagi sampai pukul 4 sore. Tim Liputan CNN Indonesia. Sesuai aturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, per tanggal 15 Juni 2020, seluruh pasar tradisional di Jakarta harus memberlakukan aturan ganjil genap nomor kios dan menerapkan protokol kesehatan yang lain. Pemberlakuan ini mulai diberlakukan oleh Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, namun masih terdapat beberapa kendala. Pasar Tebet di Jakarta Selatan yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya mulai memberlakukan ganjil genap nomor kios. Namun, pemberlakuan ini tidak sepenuhnya berjalan. Hal ini dikarenakan pedagang masih tetap membuka kios dan tidak mengikuti aturan. Beberapa toko memang ada yang tutup, namun masih ada yang buka, terutama di bagian pangan. Hal ini dikarenakan jika libur sehari, maka bahan makanan akan tidak bisa dijual lusa berikutnya. Rugi lah. Sebabnya kan kalau pangan itu sehari itu langsung habis, harus habis gitu. Kalau nggak habis hari ini, buat besok pasti udah berubah gitu warnanya kan. Jadi kalau misalnya sekarang buka, besok nggak buka, ternyata ada sisa, itu bakalan jelek di lusa berikutnya gitu. Pengaturan nomor kios memang ada pada surat yang dimiliki setiap pedagang, namun belum tertera di masing-masing kios. Sehingga pengunjung tidak bisa membedakan mana yang bernomor ganjil ataupun genap. Protokol pengecekan suhu tubuh mulai dilakukan kepada setiap pengunjung. Peraturan penggunaan masker untuk seluruh orang di pasar dilakukan. Namun, aturan penggunaan face shield para pedagang belum berjalan. Step by step ya, tahap demi tahap kan gitu ya. Karena ini persoalan yang baru kan gitu ya. Perlu ada pendampingan pedagang juga. Jadi ada semua pedagang sudah sosialisikan, dan kita sudah dilaksanakan. Memang ada beberapa yang mungkin perlu pendampingan. Protokol jalan itu petunjuk arus ya, mobilitas pengunjung masuk dan keluar kan gitu ya. Terus protokol kesehatan sudah ada. Wastafel, cuci tangan di depan kita, terus di ATM sudah ada,
di ATM Center, wastafel juga. Walau ganjil genap kios diberlakukan untuk meredam kerumunan, pembeli belum sepenuhnya menjaga jarak saat belanja. Padahal penting bagi pembeli untuk menjaga jarak, memproteksi diri, dan menghindari kerumunan di pasar. Beberapa pembeli punya trik saat belanja di pasar. Kalau saya memilih siang hari aja, nggak usah terlalu pagi. Ke pasarnya aja, pemilihan jam. Pemberlakuan ganjil genap ini dilakukan di 153 pasar tradisional di seluruh Jakarta. Hal ini berangkat dari potensi penularan COVID di pasar. Hingga 12 Juni lalu, sudah ada 9 pasar yang terindikasi menjadi klaster penyebaran corona karena pedagang positif COVID-19. Sandra Insanasari, Fajar Ahmad, Jakarta. Pengelola toko pakaian, make up hingga sepatu memiliki prosedur baru bagi para pelanggan di masa new normal. Kami akan segera kembali sesaat lagi.